Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Seperti biasa, kita akan coba cek untuk energi dia malam ini. Apakah yang akan terbaca? Dan ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan sampul kartunya. Cek untuk energi kamu ataupun dia untuk malam ini. Apakah yang akan terbaca? Ini bisa vice versa ya. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Bagaimanakah energi dia malam ini? Ada justice. Sepertinya dia akan mengambil suatu keputusan. Keputusan akan hal apakah itu? Tentang hubungan kamu dengan dia kah? Ataukah saat ini dia ini punya banyak pilihan dan ternyata dia memutuskan untuk kembali ke kamu, ya? Karena aku ngerasakan di sini ada Nine of Wands. Dia seolah-olah kayak ngerasa hidup dia itu terapa ya, kayak terjebak gitu ya, dalam suatu kondisi yang membuat dia itu tidak bisa ngapa-ngapain. Mungkin beberapa dari dia di sini dengan kamu itu dulunya memiliki satu hubungan. Apakah hubungan pertemanan, percintaan, ataukah hubungan TTM-an, begitu ya. Nah, akhirnya seseorang ini mungkin pernah menjauh dari kamu, mencoba untuk mencari peruntungan yang lain, mungkin pergi ke hati yang satu ke hati yang lain gitu ya. Tapi pada akhirnya dia terjebak sendiri di sini. Dia menjadi sosok yang seakan-akan kayak dilempar ke sana, dilempar ke sini. Padahal dia loh yang memutuskan, mengambil keputusan untuk menjauh dari kamu. Mungkin dia menghadirkan orang ketiga awalnya ya. Tetapi dia sendiri yang seolah-olah kayak terombang-ambing hidupnya. Ya, mungkin dia ngerasa nggak tenang. Dia ngerasa nggak ada kedamaian. Dia ngerasa hidupnya itu kayak berantakan gitu. Nggak punya tujuan. Apalagi mungkin orang yang dekat dengan dia itu tidak mensupport dia, tidak terlalu peduli dengan dia. Yang mereka inginkan padanya adalah uang, ya pada kamu ya, uangnya pada dia ya, pasangan kamu pada dia. Jadi hanya uang. Di situ dia kayak ngerasa baru menyadari. Selama ini mungkin dia tidak menyadari yang penting aku happy, yang penting aku terpuaskan, yang penting aku itu ya bebas gitu loh. Jadi pada akhirnya dia sendiri terjebak. Mungkin disitulah dia baru menyadari kalau aku itu kayak butuh kedamaian. Aku itu butuh kamu gitu loh. Jadi seseorang ini ya dulu pernah mungkin menyakiti kamu secara dia tidak sadar gitu lah. Ya, mungkin dulunya kamu dengan dia itu hubungan kamu baik-baik saja. Tapi ya kamu mungkin beranggapan dia itu sudah sangat mencintai kamu, tapi ternyata enggak gitu loh. Dan akhirnya semua ya berantakan. Nah, di sini ada Nine of Cup. Dia kayak benar-benar ya mulai muncul kepercayaan dirinya dia. Mulai muncul kepercayaan diri dia bahwasanya aku itu kayak benar-benar mencintai kamu. Aku sayang kamu. Walaupun di sini memang terlihat dia itu begitu sangat egois. Dia itu begitu sangat ya intinya kalau dia perempuan egois juga sih. Laki-laki juga seperti itu. Hanya mementingkan diri sendiri, mementingkan kesenangan dia sendiri gitu loh. Tanpa memikirkan orang yang mencintai dia. Ini kan kondisinya kamu mencintai dia atau sebaliknya. Di situ dia tidak mikirkan bagaimana perasaan kamu. Ya, tapi sekarang dia percaya akan dirinya bahwasanya dia itu bisa membahagiakan kamu.
Dia percaya akan dirinya bisa membuat kamu itu happy, tenang, nyaman di samping dia. Itu yang ada dalam pikirannya dia saat ini. Makanya seperti dia ingin kembali ke kamu. Dia memutuskan nih untuk mengakhiri kehidupan dia yang glamor, kehidupan dia mungkin dunia malamnya dia gitu ya, kesenangan dia ya. Dia akan mengakhiri. Mungkin dia juga mikir usia sudah tua ya, tapi aku belum menemukan kebahagiaan. Oke, itu dia. Di sini dia memang sering mengalami keraguan. Dia sering mengalami keraguan, apakah aku bisa nih memiliki kamu lagi? Atau setidaknya kamu memaafkan aku. Mungkin dia pengen datang ke kamu meminta maaf. Kalaupun kamu tidak menerima dia, ya dia mungkin butuh kata maaf dari kamu. Walaupun di sini kamu sudah memaafkan dia dulunya gitu ya. Walaupun kamu tidak ketemu dia, dalam hati kamu udah memaafkan. Tapi dia kayak pengen banget mendengarkan kata-kata itu keluar dari mulut kamu. Ya, makanya di sini dia kayak benar-benar kayak meragukan banget. Apa aku bisa nih? Apakah aku layak meminta maaf kepada kamu? Apa aku bisa gitu loh. Ya, dia menyesal sudah seperti ini. Ya mungkin umurnya yang saat ini udah kepala 3, kepala 4 gitu ya, tapi tidak ada perubahan. Dia tidak menemukan kedamaian. Ya, arti kata ada sebuah karma yang mungkin dia jalani saat ini. Perbuatan-perbuatan dia yang dulu pernah menyakiti kamu, bahkan bukan kamu aja yang dia sakiti. Banyak orang-orang yang mungkin dia sakiti. Karena berpindah dari hati ini ke hati yang lain gitu loh. Ya, dia gampang aja seperti habis manis sepah dibuang gitu loh. Sehingga akhirnya dia menemukan karma dia sendiri. Oke. Di sini dia kayak berharap banget Two of Cup bisa bertemu dengan kamu. Ya, bisa mengadu kasih lagi gitu ya. Bisa memadu kasih lagi. Terus dia bisa memberikan hal-hal yang bisa membuat kamu bahagia, atau dia itu kayak ingin melakukan apapun agar kamu bisa memaafkan dia. Itu dia. Jadi dia akan melakukan apapun agar kamu bisa memaafkan dia. Dia benar-benar sangat antusias ya, ingin mendekat ke kamu lagi. Bahkan dia itu melakukan banyak hal untuk mencari tahu tentang kamu, stalking kamu, apakah kamu sudah punya pasangan, apakah kamu bahagia tanpa aku dulunya. Banyak hal yang mungkin dia rasakan, yang dia pengen tahu tentang kamu. Ya, dan sampailah akhirnya dia itu mengambil suatu keputusan untuk mendekati kamu lagi. Ya, mungkin saat ini dia sudah menjadi seorang yang single, dia sudah melepaskan dunia-dunia malamnya dia, atau dia sudah melepaskan dunia-dunia hitamnya dia gitu ya. Sehingga akhirnya dia menyadari aku itu butuh ketenangan saat ini. Oke. Di sini benar-benar dia itu kayak sangat terjebak. Hidupnya itu berputar di situ-situ aja. Kayak tidak ada perubahan sama sekali, tidak ada pertumbuhan dan lain sebagainya. Ya, Nine of Swords, dia terjebak. Ya mungkin dia sulit untuk keluar dari dunia hitamnya dia, tapi dia berusaha sangat keras. Karena dia tahu hidupnya begitu-begitu saja, tidak ada perubahan di sini. Itu yang membuat dia ingin keluar dan mencari kamu. Bisa jadi hanya kamu yang bisa membantu dia keluar dari permasalahan dia saat ini. Jadi malam ini kayak benar-benar malam yang begitu berat bagi dia. Kita coba lihat dari hatinya. Apa yang ingin dia ungkapkan kepada kamu. Oke, fokus kepada kartu ini teman-temanku. Apakah yang terbaca? Ya. Dan di sini dia itu sering I imagine you naked. Dia sering membayangkan kamu di sini. Bahkan membayangkan kamu itu dalam hal yang mencari kepuasan dia gitu loh. Atau menjadi kebahagiaannya dia. Kalau dalam arti kata positif ya. Nah, memang dia menyadari, aku tahu aku sudah ego. Sekarang aku mencoba untuk bersabar menghadapi semua karma yang aku jalani. Begitu. Nah, di sini dia juga mengatakan, I know you from somewhere. Aku mengetahui kamu itu dari seseorang.
Ya, dia itu selalu stalking kamu sebenarnya. Dia selalu mencari tahu tentang kamu. Makanya sampai detik ini dia itu masih sangat menginginkan kamu. Karena dia sudah tahu detail tentang kamu. Mungkin ada kamu yang masih single atau kamu masih sendiri ya. Jadi kamu itu masih fokus kepada diri sendiri atau keluarga. Di situ dia ingin untuk masuk lagi ke dalam hidup kamu, menjadi pasangan kamu ya. I just wish they were different. Aku hanya berharap sesuatu berbeda ya. Intinya dia ingin hubungan kita ini ya bisa diperbaiki lagi. Dan ini mungkin akan beda jadinya. Itu harapan dia. Ya, my love started when I met you. Hidup aku dimulai saat bertemu dengan kamu. Jadi sebenarnya dia sadar bahwasanya di saat bertemu dengan kamu, disitulah hidup dia baru dimulai. Ya. Nah, tetapi dia mencoba untuk denial. Menyangkal bahwasanya kamu itu yang terbaik. Dia nggak mau gitu loh. Makanya dia mencoba untuk mencari seseorang. Ya, karena dia takut juga, bisa jadi ada rasa takut. Dia tidak bisa membahagiakan kamu, takut kamu kecewa. Tapi pada akhirnya dia juga sudah mengecewakan kamu. Ya. Dan dia tetap akan kembali ke kamu. Ada will you trust me? Di sini benar-benar kayak dia berharap, akankah kamu milih aku? Nah, mungkin di sini kamu sudah memberikan pelajaran juga sih ya buat dia. Karena ya kamu tahu, dia selalu membuat kesalahan ya, dan kamu selalu mencoba memaafkan, dan itu sudah berulang-ulang. Jadi ada pola yang berulang, yang akhirnya membuat kamu udah capek menghadapi dia. Mungkin kamu mengambil keputusan, inilah saatnya. Ya, jika ini kamu, inilah saatnya aku untuk mengakhiri semua ini. Karena aku udah capek dengan drama-drama dia yang begitu sangat menyebalkan, ya, mengecewakan kamu, menyedihkan gitu loh. Ya. Di sini kamu mengambil keputusan untuk meninggalkan dia karena kamu udah kayak lelah banget. Jadi mungkin ini adalah keputusan kamu yang tepat, dan pada akhirnya kalau memang jodoh pasti akan bertemu. Dan buktinya mungkin dia sudah berpaling dengan yang lain. Ya, jangan kamu paksakan untuk terus mungkin disakiti oleh dia. Saatnya kamu beri ruang hati kamu atau diri kamu untuk bisa bahagia. Jadi jangan teruskan hubungan ini jika kamu merasa tersakiti. Ya. Oke, kita akan coba cek. Sebentar. Mana dia? Oke. Kartunya ini. Ya. Baik teman-temanku, kita coba cek bagaimana cerita dia malam ini. Oke. Nah, benar, dia saat ini menyembunyikan perasaan dia. Perasaan dia itu benar-benar ya, mungkin sakit di saat ditolak oleh kamu, ya. Di sini dia benar-benar merubah cara dia berpikir. Dia berharap ada fase baru untuk dia. Di saat mungkin kamu tidak menerima dia, dia berharap ada seseorang yang baik datang ke dia, yang bisa menerima dia apa adanya. Ya. Di sini dia begitu sangat menderita dan kamu merasakan hal itu. Dan dia merasakan juga seperti apa yang kamu rasakan dulu. Di awal-awal mungkin dia meninggalkan kamu. Kamu ngerasakan hal itu. Jadi ada mirror antara kamu dengan dia sebenarnya. Bisa jadi kamu dengan dia akan berjodoh, tapi jika kamu tidak menginginkan, takut ini terulang lagi, ya coba pasrahkan kepada Tuhan. Ya kalau jodoh kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Oke. Nah di sini aku melihat sesuatu akan datang, mungkin ke dalam hidupnya dia atau kamu, bisa vice versa. Ya mungkin di saat kamu tidak menginginkan dia, ya mungkin dia akan menemukan seseorang yang mungkin sama baiknya dengan kamu. Karena ini bentuk dari penyesalannya dia. Dia sudah sadar, mungkin dia sudah insaf begitu ya. Atau jika di sini kamu, ya jika kamu benar-benar seorang yang single, tidak menginginkan dia, ini mungkin akan datang kepada kamu juga. Seseorang yang mungkin lebih baik dari dia. Ya. Oke, kita akan coba lihat siapakah dia. Seseorang yang dekat dengan kamu ini. Dia adalah saudara teman kamu. Kamu punya teman dan teman kamu punya saudara. Teman sekolah.
ada suami atau istri teman kamu. Nah, ini yang bahaya. Kalau bisa dijauhi ya. Ini orang yang dibenci. Oke, untuk inisial. Kita cek inisialnya. Oh, udah jatuh duluan. Ada M. Ini ada G, gaga. Ada T, tanda. Ada J, janji. Ada E, enam. Ada T, T lagi. Untuk zodiak yang kuat koneksinya, ada Taurus, ada Aquarius, ada Pisces, ada Sagittarius, ada Aries. Oke. Jadi aku lihat di sini, ya mungkin di sinilah saatnya kamu mengambil keputusan, ya, atau dia mengambil keputusan, karena ini mungkin tidak perlu untuk kita simpan, karena saat rasa sakit kita simpan itu akan membludak, ya. Jadi keadaan dia malam ini benar-benar membayangkan kamu mungkin dalam keadaan begini, dan dia mengambil keputusan untuk kembali ke kamu, ya, karena selama ini dia sudah sering menyakiti kamu, membohongi kamu dan sebagainya. Saatnya mungkin dia ingin menebus kesalahan. Oke, teman-temanku, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Dadah.